Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita menjual obligasi di aplikasi Ajaib. Nah, di aplikasi Ajaib ini, selain kita bisa berinvestasi saham, reksadana, aset kripto, ada produk investasi terbaru, yaitu obligasi. Untuk cara kita membeli obligasi, itu sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat di menu portofolio, kemudian kita bisa lihat di menu obligasi, teman-teman. Dan untuk obligasi, alhamdulillah saya mengalami keuntungan ya, yaitu plus 0,94% atau setara dengan Rp9.314. Nah, lantas bagaimana cara kita menjual obligasi? Kita klik saja di obligasi ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, saya itu mempunyai satu unit obligasi yang mana harga rata-rata saat saya membeli kemarin yaitu Rp9.093.200. Harga rata-rata saat ini yaitu Rp994.400. Yang artinya saya mengalami keuntungan, teman-teman. Walaupun di sini saya kemarin membelinya di harga 1.015 ribuan ya teman-teman. Nah, kenapa saya membeli di 1.015 ribuan? Karena di sini ketika kita membeli, maka nanti kita membayar kupon ya teman-teman. Nah, kupon tersebut nantinya akan didapatkan oleh si penjual. Begitupun nanti kalau kita menjual, maka nanti kita juga mendapatkan kupon. Nah, untuk pembayaran kupon ini, kalau kita membeli atau investasi obligasi, yaitu setiap 6 bulan sekali. Namun ketika kita menjual obligasi ini, maka nanti kita langsung mendapatkan kupon ya teman-teman. Tidak harus menunggu selama 6 bulan. Sehingga ketika kita membeli maupun menjual obligasi, nanti akan disertakan dengan nilai kupon seperti ini ya. Nah, di sini kita klik saja menu jual ini teman-teman. Oke, sebelum kita menjual, kita bisa lihat terlebih dahulu ya grafik dari suatu obligasi. Nah, kalau kita lihat grafik dalam 1 bulan, itu mengalami kenaikan ya teman-teman. Kalau kita lihat dalam 3 bulan, juga mengalami kenaikan, 6 bulan, 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun, di sini kenaikannya sangat tinggi ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk harga high-nya di 10,43%. Nah, kemudian untuk kita membeli obligasi ini, itu minimal pembeliannya 1 unit ya, yang mana 1 unit tersebut itu setara dengan Rp1.000.000. Bisa kita lihat untuk returnnya yaitu 6,75% per tahun ya. Kemudian untuk pembayaran kupon setiap tanggal 15, penerimaan kuponnya per 6 bulan sekali. Jadi dalam setahun kita bisa mendapatkan 2 kupon ya. Kemudian untuk tenor dari obligasi ini yaitu 23 tahun 2 bulan. Jadi sangat lama sekali teman-teman. Namun kalau kita membeli yang obligasi PR ini bisa kita jual ya. Nah, seperti ini kita klik saja jual. Kemudian kita masukkan unit ya. Karena di sini saya mempunyai 1 unit, jadi kita bisa pilih 1 unit saja. Nah, kemudian harga penjualannya yaitu 988 teman-teman. Kemudian di sini ada kupon berjalan yaitu Rp20.102. Jadi total yang akan kita terima nantinya yaitu Rp1.008.013. Yang artinya di sini saya itu mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, yang mana di sini harga pembeliannya itu lebih besar ketimbang harga jual ya. Kalau kita membeli obligasi pada saat ini, yaitu Rp1.021.000. Namun kalau kita jual, cuman mendapatkan Rp1.008.000. Karena di sini ada juga biaya admin ya. Nah, kemudian bisa kita lihat, kemarin saya membeli obligasi ini, itu mengeluarkan uang sebesar Rp1.015.000. Namun kalau saya jual saat ini, itu saya hanya menerima Rp1.008.000 teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian kita bisa pilih tujuan penjualan. Di sini cuma ada saldo ADN, maka nanti hasil penjualannya akan masuk ke saldo ADN ini. Kemudian kita klik saja jual. Nah, selanjutnya kita setujui, kemudian klik saja konfirmasi. Oke, penjualan obligasi sedang diproses. Aset obligasi kamu akan diproses dalam 1 hari kerja.
kita bisa lihat transaksi. Nah, di sini statusnya open ya, teman-teman. Sama seperti kita investasi saham, maka kalau open seperti ini, artinya obligasi kita belum terjual, teman-teman. Kita bisa menunggu ya, sampai ada yang membeli obligasi kita. Sampai statusnya match, teman-teman. Kalau open seperti ini, artinya belum terjual ya. Nah, bisa kita lihat di menu portofolio, di sini masih ada nilai obligasi saya. Kemudian nanti setelah terjual, maka saldonya akan masuk ke saldo RDN sini ya, teman-teman. Nah, kemudian saldo RDN tersebut bisa kita gunakan untuk investasi lagi, yaitu investasi reksadana, saham, maupun obligasi lainnya, teman-teman. Oke, jadi begitu ya kurang lebih cara kita menjual obligasi di aplikasi Ajaib. Nah, kemudian di sini selain obligasi, saya itu juga investasi saham dan juga reksadana ya. Yang mana untuk saham di sini saya mengalami kerugian minus 41,26%. Bisa kita lihat dari semua saham yang saya beli di sini mengalami kerugian ya. Cuman ada saham Adro dan juga BRIS yang mengalami keuntungan, teman-teman. Nah, kalau warna hijau seperti ini artinya mengalami keuntungan, kalau yang warna merah seperti ini artinya itu mengalami kerugian. Nah, di sini kerugian terbesar saya itu ada di saham WiFi ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini kerugiannya mencapai 81%, yang mana di sini saya investasi kemarin 22 juta, namun sekarang nilainya tinggal 4.200.000, teman-teman. Artinya saya mengalami kerugian minus 17 juta, hampir 18 juta ya. Yang mana harga rata-rata saat membeli kemarin 700, sekarang harganya tinggal 100, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai 309 lot. Jadi ketika kita investasi saham itu penuh dengan risiko ya. Kita harus analisis terlebih dahulu sebelum kita membeli saham. Karena di sini ketika kita investasi saham, kita bisa saja mengalami kerugian sebesar 100% ya. Nah, seperti saham SBAT ini, teman-teman. Di sini saya itu sudah mengalami kerugian 96%, tinggal 4% lagi ya. Nah, di sini saya kemarin membeli Rp50, namun harga saat ini tinggal Rp2. Kalau harga saat ini tinggal 0, maka kerugian saya 100%, teman-teman. Nah, kemudian sahamnya juga akan delisting ya dan akan dihapus di Bursa Efek Indonesia. Kalau sudah seperti itu, maka kerugian saya Rp1.250.000. Begitupun untuk saham-saham yang lainnya. Kalau bisa sebelum kita investasi saham, kita harus analisis terlebih dahulu ya. Nah, bisa kita lihat di saham Sido ini, teman-teman. Untuk saham Sido ini saya lumayan banyak ya membelinya. Di sini saya membeli 1043 lot ya. Nah, di sini saya mengalami kerugian minus 20,63%. Kenapa saya membeli saham Sido ini walaupun harganya lagi turun? Karena di sini untuk performanya itu masih bagus ya, teman-teman. Bisa kita lihat dari ROA, ROE, GPM, OPM, dan juga NPM. Nah, kalau kita lihat di sini NPM-nya bahkan nomor 1 ya, teman-teman. Nah, jangan sampai kita membeli saham yang NPM-nya minus ya, yang artinya saham tersebut mengalami kerugian. Kalau bisa kita membeli saham yang plus seperti ini, teman-teman, artinya mengalami keuntungan. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya, cara kita menjual obligasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.